Halo, baik lagi di channel Aulia Putri Nadila. Saya sebagai mahasiswa Universitas Pelita Bangsa yang akan menjelaskan tentang percabangan dan perulangan dalam bahasa pemrograman. Percabangan adalah struktur yang memungkinkan program untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan berdasarkan kondisi yang diberikan. Percabangan digunakan untuk menentukan keputusan dalam program. Percabangan berfungsi untuk mengevaluasi kondisi, biasanya berupa ekspresi logika, dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, program akan mengambil tindakan tertentu. Lanjut ke jenis-jenis percabangan. Yang pertama ada if. If digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika kode yang diberikan bernilai true. Yang kedua ada if else. If else digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika kode bernilai true dan blok kode lain jika kondisi bernilai false. Yang ketiga ada if else. Pernyataan dalam pemrograman Python yang digunakan untuk mengevaluasi beberapa kondisi berurutan. Dan yang keempat ada switch case. Switch case digunakan untuk memilih satu pilihan dari beberapa kemungkinan berdasarkan nilai tertentu, terutama jika ada banyak kondisi yang harus diperiksa. Oke, ini adalah contoh if dan else. Program ini mencetak apakah X lebih besar dari Y karena X sama dengan 10 yang memenuhi kondisi ini, maka kode dalam blok if dijalankan. Ketika di run, hasilnya X lebih besar dari 5. Lanjut ke if, else, dan else. Program ini mengevaluasi nilai-nilai dari memilih jalur mana yang sesuai dengan kondisi. Karena nilai sama dengan 85 yang lebih besar dari 80, tapi kurang dari 90, maka blok else yang pertama dijalankan dan outputnya adalah B. Lanjut bahas tentang perulangan. Perulangan digunakan untuk menjalankan sekelompok perintah berulang kali, baik dalam jumlah tertentu atau selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Perulangan memungkinkan bagian kode dieksekusi lebih dari sekali dengan kondisi yang dapat ditentukan. Perulangan digunakan untuk menghemat penulisan kode yang berulang. Lanjut ke jenis-jenis perulangan. Yang pertama ada for loop. For loop digunakan untuk perulangan yang sudah diketahui jumlah iterasinya sebelumnya. Yang kedua ada while loop. While loop digunakan untuk perulangan yang tergantung pada kondisi tertentu dan akan terus berlanjut selama kondisi tersebut bernilai true. Yang ketiga ada do while loop. Do while loop mirip dengan while, tapi perulangan akan selalu dilakukan minimal satu kali karena kondisi diperiksa setelah blok kode dieksekusi. Oke, kita langsung contoh ke for loop. Misalkan kita ingin mencetak angka dari 1 hingga 5. Program ini menggunakan for untuk mencetak angka dari 1 hingga 5. Fungsi rank 1-6 menghasilkan angka dari 1-5. Oke, contoh yang kedua yaitu while loop. Misalkan kita ingin menghitung mundur dari 5 hingga 1. Perulangan while loop akan terus berjalan selama nilai count lebih besar dari 0. Setiap iterasi, count akan berkurang 1 dan angka tersebut dicetak. Lanjut, ini adalah contoh percabangan dan perulangan. Misalkan kita ingin mencetak apakah angka-angka dari 1 hingga 10 ada bilangan genap atau ganjil. Perulangan for digunakan untuk mengiterasi angka dari 1 hingga 10, sedangkan percabangan if digunakan untuk mengecek apakah angka tersebut genap atau ganjil. Dan ketika di run hasilnya seperti ini. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari percabangan yaitu memungkinkan kita memilih jalur eksekusi yang berada berdasarkan kondisi yang diberikan. Struktur yang umum digunakan adalah if, else, dan else. Kemudian untuk kesimpulan perulangan yaitu memungkinkan kita untuk menjalankan kode secara berulang. Struktur yang umum digunakan adalah for untuk iterasi yang sudah diketahui jumlahnya dan while untuk kondisi yang bergantung pada evaluasi logika.